Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتح إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلدين وجميع مصنف الكتب النافعة منهم خصوصا الإمام كتب الإرشاد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم والمنتسبين ومحبيهم والمدركين بهم الأرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والأرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وأنبات أهل هذه البلد من لا إله إلا الله وأحياء من يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Faslun. Fasal yang pertama. I'lam anna awwala tariqi, ketahuilah sesungguhnya jalan pertama yaitu ba'ithun qawiyun, keinginan yang kuat, yukdhafu fi qalbil abdi, yang ditanamkan di hati seorang hamba, yuz'ijuhu, menggerakkan dia, wa yuqlikuhu, membuat ia gelisah, wa yahuthuhu, dan menganjurkannya, alal iqbal alallah, untuk menuju kepada Allah, menghadap kepada Allah, wa daril akhirah, dan akhirat, wa alal i'radi anid dunya, yang mana awal jalan adalah keinginan yang kuat yang membuat ia berpaling daripada dunia dan dari apa-apa yang banyak makhluk sibuk dengannya, min imaratnya, daripada memakmurkan dunia, wa jam'iha, dan mengumpulkan dunia, wa tamattu bi syahwatiha, bersenang-senang dengan syahwat-syahwatnya dunia, wal ightirar bi zakharifiha, dan tertipu dengan zakharif, permainan-permainan dunia atau hiasan-hiasan dunia. Sebelum melakukan segala sesuatu, pasti ada sebab kenapa ia mau melakukannya. Tanpa ada sebab, ada, tapi sangat jarang. Karena segala sesuatu itu diawali dengan sabab dan musabab. Adanya sabab dan, kenapa kamu makan? Lapar. Kenapa kamu minum? Haus. Kenapa kamu ngos-ngosan? Lari. Diem-diem ngos-ngosan. Nggak lapo-lapo, moro-moro. Nggak mungkin kan? Atau masih kenyang makan? Nggak mungkin. Pasti ada sebabnya. Begitu juga dalam melakukan ibadah, ketaatan, meningkatkan, memperbanyak ibadah dan ketaatan,
itu pasti ada pendorong dan pembangkitnya. Kenapa kamu melakukan ibadah? Kenapa kamu melakukan ketaatan? Kenapa kamu tingkatkan? Kenapa kamu tambah? Ada pembangkit dan ada pendorongnya. Sama dengan orang yang menambah kamar di rumahnya. Kenapa dia menambah? Karena dibutuhkan. Anggotanya bertambah. Atau dia membangun tempat di rumahnya. Untuk apa? Gudang misalnya. Meletakkan barang-barang agar tidak terlihat dari luar. Sehingga rapi, bersih. Ada sesuatu. Sama yang membuat kita menambah, meningkatkan ketaatan dan kebaikan, itu ada pembangkit dan pendorongnya. Lah pembangkit dan pendorong ini yang pertama. Pertama, seseorang bisa berjalan atau meningkat. Jadi butuh pembangkit, butuh pendorong. Agar jalan atau meningkat. Seperti motor butuh bensin. Supaya bisa dipakai jalan. Atau kalau kepingin naik, motornya harus fit. Agar kalau naik itu enak. Kalau motornya merotoli, naik, bukan naik tapi mundur. Nanti mau meningkat, harus ada apa? Pendorong pembangkitnya. Lah itu pertama yang. Jadi orang yang ingin ditingkatkan oleh Allah atau orang yang ingin dirubah oleh Allah keadaannya, pertama kali yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah pembangkit dan pendorong yang kuat. Ada orang ahli maksiat, luar biasa, sudah kemaksiatan ini menjadi bagian kehidupannya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Tapi ketika tahu-tahu berubah orang ini, kenapa? Allah menginginkan dia menjadi baik. Pembangkit, pendorong yang diberikan oleh Allah di dalamnya kuat. Sehingga dia menghindar, menjauh dari yang biasa ia lakukan. Dari teman-teman yang biasa dikumpul. Itu sulit. Biasa kumpul, biasa ngobrol, biasa jagongan, itu menghindar dari mereka sulit. Pulang, bangun tidur itu sudah gupuk, kepingin ketemu lagi, kepingin duduk lagi, kepingin ngobrol lagi. Jadi seakan-akan obrolan dengan mereka nggak pernah ada habisnya. Lah, menghindar berat, tapi ketika pendorong dan pembangkitnya kuat yang ditanamkan oleh Allah dalam dirinya, dia akan meninggalkan mereka. Itu pertama. Ya, pertama itu membuat dia bergerak, kemudian gelisah dalam keburukan. Dia tertarik melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, melakukan amal soleh. Bahkan berpaling, menghindar daripada dunia. Dan orang-orang yang sibuk atau terlalaikan dengan keindahan dunia, mengumpulkan dunia, syahwatnya dunia, tertipu dengan hiasannya dunia, dia berpaling. Jadi pendorong tadi itu pembangkit, membuat seseorang itu lebih senang ke dalam kebaikan, ketaatan. Dia gelisah, dia nggak senang, kumpul
atau duduk dengan orang-orang yang dunia, memakmurkan dunia, mengumpulkan dunia, senang-senang dengan syahwatnya dunia, atau tertipu dengan hiasannya dunia. Paham ya? Jadi pertama, perubahan seseorang, pembangkit dan pendorong yang kuat yang ditanamkan oleh Allah di dalam dirinya. Nah, pembangkit pendorong tadi itu bergerak, ibarat mesin itu menyala, yang membuat dia apa? Berjalan menuju tempat-tempat baik, perkumpulan yang baik, menjauh menghindar daripada perkumpulan dan tempat-tempat yang buruk, yang maksiat. Itu. Lah pembangkit ini min judunillah al-batinah. Pembangkit ini daripada pasukannya Allah yang batin, yang tidak nampak, yang tidak terlihat. Ente mungkin pada suatu hari nanti akhirnya terpikir, kok bisa saya dulu ya seperti itu berubah, kok bisa ya? Ente tidak terasa. Nanti kalau dinasihati orang, diajak orang, tahu ente. Apalagi ditarik, tahu, kerasa. Tapi ini enggak, ditanamkan di dalam hati ente. Tahu-tahu hati ente ini berubah dengan sendirinya. Ente enggak merasa. Kok mulai senang dengan kebaikan, ketaatan, mulai asik, kok mulai enggak nyaman melakukan keburukan, kejahatan, kemaksiatan. Gelisah kalau melakukan keburukan, kejahatan, bahagia, tentrem, plong kalau melakukan kebaikan, ketaatan. Nah, ini tidak terasa. Kenapa? Ditanamkan oleh Allah di dalam hatinya. Karena itu dikatakan junudullah al-batinah. Ibarat sesuatu vitamin atau semisalnya yang diletakkan oleh orang tua untuk anaknya, yang anak tadi itu nggak tahu. Anaknya kalau dikasih gini nggak mau, vitamin atau semisal obat nggak mau, nolak terus, dicekoki, dimuntakno, dikeluarkan misalnya. Nah, ini orang tuanya nyari cara apa? Misalnya taruh dalam pisang, makan anaknya nggak tahu kalau dalamnya ada vitaminnya misalnya, atau digerus, taruh di minumannya atau makanannya. Intinya sama, anak tadi itu bagaimana minum, kan gitu. Tanpa dia sadari, kalau dia mendapatkan apa dari orang tuanya vitamin, sama Allah juga gitu. Nah, dikirim oleh Allah secara batin, yang mana orang itu tidak merasa, tapi dia berubah. Nah, dia berubah. Lah pembangkit dan pendorong ini min nafahatil inayah, daripada bagian pemberian inayah, perhatian Allah secara khusus. Wa alamil hidayah, dan diantara tanda-tanda seseorang mendapatkan hidayah, petunjuk. Kita sering minta kepada Allah, bahkan setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Tapi terkadang kita minta kepada Allah petunjuk ini, ihdinas siratal mustaqim, tidak fokus, tidak konsentrasi, tidak khusyuk, cuma baca gitu aja, ihdinas siratal mustaqim. Tapi dalam waktu-waktu tertentu kita bacanya itu, ihdinas siratal mustaqim, benar-benar kita minta kepada Allah. Fokus kita, konsentrasi. Lah, hidayah itu ketika kita mendapatkannya, meraihnya, pasti kan ada tanda-tandanya. Ada tanda-tandanya. Bukan langsung, pasti ada tanda-tandanya. Lah pertamanya apa? Langsung berubah gitu, jadi wali. Dari ahli maksiat menjadi ahli taat. Ya enggak.
perubahannya itu bertahap, pelan-pelan. Lah diantaranya apa? Pembangkit yang kuat dalam dirinya. Nah, pembangkit yang kuat dalam dirinya untuk berubah, lah itu termasuk permulaan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada dia. Kalau enggak berubah. Ente mungkin setiap mau masuk Ramadan niat, ana niat Ramadan gini-gini. Mau keluar bulan Ramadan, ana niat insya Allah setelah hari raya ana mau gini. Kalau niatnya ente tadi itu sekedar niat, nggak mungkin berubah. Buktinya, ya ternyata yang diniatkan sebelum Ramadan untuk membaca Al-Quran, untuk menghatam Al-Quran, nggak ada. Berarti niatnya abal-abalan. Setelah hari raya niatnya gini. Nanti anak kalau kembali ke pondok, anak mau belajar, anak mau ini, mau itu, balik sama sebelum liburan. Berarti niatnya abalan. Kalau niatnya benar atau pembangkitnya dalam keinginannya tadi itu besar, berubah dia. Pasti berubah. Dia akan berusaha. Bukan hanya pokoknya melaku. Enggak, dia akan berusaha. Lah, ba'ithun qawiyun ini membuat seseorang itu berusaha dengan sekuat tenaga berubah. Berusaha mengistiqomahkan apa yang baru dilakukan dan apa yang sudah dilakukan. Jadi berusaha jangan sampai meninggalkannya. Dia sudah melakukan ini. Bagaimana cara yang sudah dia lakukan itu bertahan. Kemudian dia menambah. Jangan sampai yang baru ini hanya dilakukan beberapa saat kemudian ditinggalkan. Dia berusaha menjalankannya. Ini berarti ba'ithun qawiyun ada dalam dirinya. Nah itu termasuk dari tanda hidayah, petunjuk dari Allah kepada. Lah kebanyakan wa kathiran ma yuftahu bihi 'alal 'abdi inda takhwif wa targhib wa tashwik wa inda an-nazar ila ahli Allah ta'ala wa an-nazari minhum qad yaqa'u biduni sabab. Kebanyakan dibukakan oleh Allah ba'ithul qawi ini 'alal 'abdi kepada hamba inda takhwif wa targhib wa tashwik. Ketika dia ketakutan. Jadi ketika dia ketakutan, ketakut mati, takut susah, takut sakit dan lain sebagainya. Ketika rasa takutnya itu besar, muncul dari dirinya, maka di situ ba'ithun qawi masuk. Seperti virus, bakteri. Kapan masuk? Ketika imun tubuh menurun. Imun tubuh menurun, virus mudah masuk. Tapi kalau imun tubuh di atas, kuat, virus mendalam. Nggak masuk. Sekalipun ente kumpul dengan mereka, nggak masuk. Kenapa? Imun tubuh ente. Tapi kalau imun tubuh ente lemah, kumpul. Nah. Paham ini? Nah, ini ba'ithun qawi ini dimasukkan oleh Allah, ditanamkan oleh Allah kepada seorang kapan? Ketika ketakutan. Ini dibukakan oleh Allah untuk dimasukkan ba'ithun qawi ini ketika takhwif atau ketika targhib. Ketika dia merasakan kesenangan dalam melakukan kebaikan. Jadi ketika ada ketertarikan melakukan kebaikan, di situ ditanamkan ba'ithun qawi. Atau ketika tasywiq, muncul kerinduan melakukan kebaikan, ketaatan, atau kumpul dengan orang-orang yang mulia, dengan orang-orang yang soleh.
Atau juga ketika melihat para aulia. Biasanya kalau kita duduk dengan para aulia itu, kita pandang mereka ini nikmat. Sehingga bangkit dalam diri kita, ya Allah, anak kepingin melakukan yang dilakukan orang soleh ini. Enak dia, bisa sholat malam, enak dia. Muncul keinginan-keinginan untuk berubah, untuk menjadi lebih baik ketika apa? Melihat mereka. Melihat ahlullah, para aulia. Makanya menjadi keberuntungan gitu melihat mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bahkan man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum. Kenapa? Ketika melihat mereka pasti ada keinginan untuk meninggalkan maksiat, menjauh, menghindar dari kemaksiatan, mendekat dengan ketaatan, kebaikan dan yang lain sebagainya. Atau mendapatkan nadroh daripada mereka. Jadi dipandang oleh mereka. Aulia memandang. Dengan pandangan mereka kita akhirnya punya keinginan untuk berubah. Tapi waqat yaqa'u biduni sabab. Terkadang. Nah, terkadang, namanya terkadang itu berarti enggak sering. Sedikit terjadi ba'itsun qawi itu biduni sabab, tanpa ada sebab. Muncul moro-moro. Jadi tahu-tahu muncul gitu aja. Tapi kebanyakan itu ada sebabnya. Nah, sebabnya tadi itu. Ketika takut, ketika melihat aulia atau dilihat oleh mereka dan lain sebagainya, terkadang tanpa sebab, tapi jarang. Kebanyakan itu dengan sebab. Wa ta'arrud li nafahat ma'murun bih wa muraghabun fi. Menyodorkan diri untuk mendapatkan nafahat, pemberian-pemberian. Ma'murun bihi, diperintahkan. Menadahkan diri kita untuk mendapatkan pemberian itu diperintahkan. Dianjurkan. Adapun al-intizar wal irtiqab biduni ta'arud, kalau hanya menunggu dan memantau tanpa menadah, waluzumil bab, tidak berada di depan pintu atau di pintu, humkun wa ghabawah, itu adalah kebodohan, kedunguan itu. Ente kepingin kena hujan, berarti harus apa? Keluar dari rumah supaya kena air hujan. Ente kepingin hujan-hujan tapi ente di dalam rumah, bisa basah? Tidak bisa. Mau nggak mau harus di luar supaya apa? Kena air hujan. Ada yang bagi-bagi duit. Di mana? Di pasar. Supaya ente dapat harus kemana? Harus ke pasar. Kalau kepingin dapat ya berangkat ke pasar. Kepingin dapat tapi nggak ke pasar, bisa dapat? Nggak bisa. Allah menurunkan pemberian, baik itu rahmatnya, baik itu ampunannya, baik itu hidayahnya, baik itu taufiknya, baik itu inayahnya, baik itu riayahnya. Ba'itsun qawi diturunkan oleh Allah. Lah kalau kita tidak menada, tidak menyiapkan diri kita untuk meraihnya, mendapatkannya, nggak mungkin kita bisa dapat. Apalagi kalau hanya menjadi pengamat, hanya menonton, melihat, tambah. Dia di pasar, dibagi-bagi, tapi dia nggak datang, cuma ngelihat tok. Oh, wong itu dibagi-bagi, cuma ngamat tok, nggak dapat dia. Kenapa? Walaupun dia ada di pasar, tapi hanya mengamati nggak dapat. Nggak cukup mengamati, tapi harus apa? Datang. Harus meminta. Sama. Kita mau mendapatkan ba'itsun qawi ini, kalau tidak menyodorkan diri kita untuk meraihnya, mendapatkannya nggak bisa. Hanya melihat, hanya menonton, nggak mungkin kita bisa dapatkan. Karena itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha.
Katanya Rasulullah, inna li rabbikum, sesungguhnya Allah Tuhan kalian memiliki fi ayami dihadikum, di hari-hari daripada waktu kalian, nafahat. Allah memiliki apa? Pemberian-pemberian di hari-hari daripada waktu kalian. Ala fata'aradu, maka ketahuilah atau hendaklah ta'arad, kamu menada, meminta, berusaha meraihnya. Nah, yang diperintahkan oleh Rasulullah apa? Kita meraih, berusaha mendapatkan, berusaha mengambil, bukan diem, nunggu, enggak. Tapi harus bergerak untuk mendapatkannya, berjalan untuk meraihnya. Makanya Bapak Arab mengatakan al-harakah barokah. Adanya gerakan itu barokah. Itu bisa dapat dengan adanya gerakan, nggak ada gerakan nggak dapat. Paham ini ya? Jadi intinya pertama, sebelum segala sesuatu itu adalah harus ada ba'ithun qawiyun yang mendorong diri kita untuk menjadi baik dan lebih baik. Yang mana yang mendorong itu harus qawiyun, kuat. Kalau hanya sekedar mendorong, hanya sekedar mengangkat tapi tidak benar, tidak kuat, nggak bisa berubah. Paham ya? Tidak bisa berubah. Harus ba'ithun qawiyun. Sanyo. Kalau kita punya rumah tingkat, kemudian ada tandonnya di atas. Lah sanyonya itu ditaruh di bawah sumur atau di atas. Oh, ini kalau di bawah sumur enggak ngangkat ke atas ini. Ini harus ditaruh di atas baru bisa ngangkat. Oh, kalau ini enggak apa-apa walaupun ditaruh di dalam. Tetap bisa ngangkat loh. Kenapa? Karena pendorongnya kuat ini. Walaupun ditaruh di dalam naik. Tapi kalau yang ini enggak, karena pendorongnya apa? Lemah. Loh, apakah bisa nyedot air? Nyedot air dia. Tapi untuk ngirim ke tandon di atas nggak bisa. Nggak bisa. Sama kalau ba'ith yang ada dalam diri kita ini lemah, seperti sanyo yang pendorongnya lemah. Kita melakukan kebaikan, kita melakukan ketaatan, tapi yes gono iku. Ya gitu itu. Sa'a-sa'a. Kadang ini, kadang gitu. Kadang mengerjakan, kadang meninggalkan. Kadang semangat, kadang menurun. Tapi kalau pendorongnya kuat, meninggalkannya, tidak mengerjakannya, itu juarang. Bukan berarti dia terus melakukan kebaikan, enggak. Ini pendorongnya kuat ini, sampai ke tandon. Tapi apakah selalu? Enggak, terkadang macet. Ada yang perlu diperbaiki. Tapi apakah sering? Jarang. Jarang. Seringnya naik. Tapi terkadang macet. Tapi kan tadi nggak mungkin bisa sudah. Nggak mungkin. Lah pendorong ini yang harus kita miliki. Pendorong yang kuat ini yang harus kita bisa miliki. Baru kita bisa berubah. Baru bisa berubah. Lah pendorong yang kuat yang ada dalam diri kita, itu berarti tanda kita mendapatkan hidayah. Di antara tanda bahwa kita mendapatkan hidayah. Lah mendapatkan hidayah, kunci utama itu untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan. Karena orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk, akan meningkat dan meningkat dan meningkat. Ulaika alladzina hadallah fabihudahumuk tadi. Para aulia itu adalah orang-orang yang dikasih oleh Allah petunjuk, hidayah. Maka dengan petunjuk mereka, dengan arahan mereka, iktadih, kamu ikuti. Jadi jejak
Ketika kalau kita mau mendapatkan seseorang yang kita cari, ada jejaknya, ya ikuti jejak kalau kamu ingin menemukan orangnya. Kalau kamu ingin sampai, ikuti jejak mereka. Ingin sampai seperti mereka, ikuti jejak mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah. Nah, ba'its qawi itu berarti mengantarkan kita untuk meraih hidayah. Dengan hidayah itu kita bisa mengikuti dan meneladani orang-orang yang mulia yang kita ketahui dari kehidupan mereka. Nah, tapi kita harus apa? Untuk mendapatkan itu, untuk meraih ba'itsun qawiyun, kita harus terus melakukan kebaikan, ketaatan. Kita harus terus membaca sejarah para nabi, para rasul, atau orang-orang yang mulia, ya, daripada aulia, salafus saleh dan yang lain sebagainya. Dengan membaca, mengikuti, mengetahui, nanti di situ ba'itsun qawiyun akan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ba'itsun qawi akan menghindarkan kita dari dunia, menjauhkan kita dari kemewahan dunia, ya, membuat kita tidak tertarik dengan keindahan dunia atau tipu dayanya dunia, tapi kita terus akan melakukan kebaikan, ketaatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan dan menumbuhkan dalam hati kita, dalam diri kita ba'itsun qawiyun yang dapat merubah kita menjadi lebih baik, lebih sempurna di dalam melakukan kebaikan, ketaatan, ibadah dan hal-hal yang dicintai, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.